warga Jawa Tengah, walaupun membaca saat ini media banyak, saya yakin Suara Merdeka masih menjadi idola di Jawa Tengah. Dan tentu apa yang dilakukan oleh Suara Merdeka selama ini membantu kami di pemerintahan, saya rasakan pemberitaannya sangat baik ya, memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan masukan-masukannya khususnya kepada pondok pesantren ketika hari Jumat. Banyak opini-opini dari Kiai Ahmad Daroji dan ulama-ulama yang ada di Jawa Tengah untuk memberikan pencerahan kepada warga Jawa Tengah, khususnya dunia pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa memberi solusi. Saya sudah bersama dengan Kiai Haji Tat Yasin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah baik. Pak Wagub, ini kelihatannya dua tiga hari terakhir ini banjir di Jawa Tengah begitu merata, ya, khususnya di Pantura. Ya. Kira-kira penyebabnya apa, atau mungkin apa yang akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah? Ya, yang pertama saya sampaikan kepada warga Jawa Tengah untuk bersabar diri karena memang kondisi ada di Pati, Gombong, ada di Kudus, ada di Genuk, Semarang. Ini memang saat ini lagi keadaan banjir yang sampai saat ini ada beberapa yang belum surut. Yang pertama memang intensitas hujan pada 3 hari terakhir mulai hari Jumat sampai saat ini kita belum melihat di Semarang ya, belum melihat terik matahari. Artinya 1 jam hujan, 1 jam berhenti, terus sampai saat ini. Ini juga baru reda hujannya. Artinya memang luapan air dari atas itu sangat tinggi. Jadi di beberapa daerah kemarin yang kita lakukan sementara, tentu kita mengevakuasi daerah-daerah yang sampai saat ini tergenangi banjir. Yang kemarin juga sejak hari Sabtu kita mendapatkan informasi dari BPBD di kawasan-kawasan, langsung kita instruksikan untuk mengevakuasi lansia-lansianya. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban apapun, kecuali memang banjir tersebut. Oke, Pak Wagub, ini kan kebetulan datangnya banjir itu berbarengan dengan himbauan Pemprov khususnya Pak Gubernur yang menghendaki supaya masyarakat Jawa Tengah ada di rumah saja. Nah, ini dampak positifnya terhadap penyebaran COVID itu seperti Pak Wagub. Ya, perlu saya sampaikan kebetulan tadi kita jam 10 rapat evaluasi penanganan COVID Satgas gugus tugas dengan 35 kabupaten kota. Dan kita ketahui bahwa Jawa Tengah dengan surat edaran gubernur 2 hari di rumah saja sejak tanggal 6 sampai tanggal 7 Februari kemarin kita laksanakan. Untuk 35 kabupaten memang tidak semuanya mengikuti instruksi apa yang disarankan oleh gubernur, dalam arti penutupan pasar. Ada beberapa pasar yang dibuka setengah hari. Ada yang ditutup total seperti Kabupaten Kendal, Kabupaten Brebes, Kota Semarang, dan lain sebagainya. Juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ditunda atau
hajatan-hajatan yang tidak ditunda, akan tetapi dengan pendekatan kita pemerintah dengan sahibul hajah itu bisa dinegosiasi, akhirnya ya udah kalau begitu akad nikah tetap berjalan, tetapi tidak ada undangan dan lain sebagainya. Untuk dampak tersendiri, untuk bagaimana 2 hari di rumah saja, positif negatifnya untuk COVID-19 kita belum tahu. Karena ini kan baru 2 hari, jadi kita nunggu 7 hari ke depan sampai 14 hari ke depan. Apakah ada penurunan atau tidak. Yang jelas, dengan adanya 2 hari di rumah saja, angka pelanggaran ketertiban masyarakat terhadap protokol kesehatan naik. Yang biasanya itu pelanggaran 500 sekian lebih, kemarin dengan adanya 2 hari di rumah saja, pelanggaran itu bisa kita minimalisir sampai ke 93%. Artinya masyarakat taat betul mengikuti. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah yang bersama-sama mematuhi mengikuti surat edaran gubernur tersebut. Oke, baik Pak Wagub. Saya pindah ke topik lain. Ini tanggal 11 Februari, media utama di Jawa Tengah yaitu Suara Merdeka akan berulang tahun yang ke-71. Satu media yang sangat akrab lah dengan masyarakat Jawa Tengah. Untuk Gus Yassin sendiri mulai kapan kenal Suara Merdeka? Kalau saya melihat Suara Merdeka sejak saya lahir, akan tetapi kan seingat saya itu baru ya kisaran usia 7 tahun, 8 tahun, itu saya ingat betul bahwa sampai akhir hayat Kiai Maimun itu nggak pernah tertinggal Suara Merdeka tersebut. Jadi setiap pagi atau setiap siang jam 10 pagi gitu atau jam 1 siang itu Kiai Maimun pasti membaca Suara Merdeka sampai sebelum beliau berangkat ke Kota Suci Mekah melaksanakan haji yang terakhir. Itu dibaca terus dan menemani Kiai Maimun tentu Suara Merdeka memberikan gambaran atau pengetahuan yang sangat signifikan terhadap Kiai Maimun Zubair dalam hal pembangunan daerah lewat pemerintah provinsi maupun lewat yang diberitakan dari Suara Merdeka tentang negara Republik Indonesia ini. Juga isu-isu yang akurat. Oke. Kalau untuk panjenengan sendiri ada kenangan khusus nggak terhadap Suara Merdeka, terutama selama masih aktif di pesantren? Selama saya masih aktif di pesantren, pernah sih Suara Merdeka berkunjung ke sarang, memberikan pelatihan terhadap para santri untuk memberikan pelatihan jurnal. Tetapi memang kami di pesantren kan untuk penulisan jurnal, apalagi jurnal berbahasa Indonesia, itu kan masih asing waktu itu. Sehingga terkadang kita itu memaknai jurnal itu dengan ilmu mustalah hadis. Jadi kita masih menggabungkan antara perawi, sikoh atau tidak perawinya, itu selalu menjadi perdebatan di pondok pesantren kala itu. Nah, kalau sekarang setelah berada di pemerintahan, bagaimana peran Suara Merdeka di dalam menunjang kegiatan pemerintahan, khususnya tugas panjenengan sebagai Wagub? Iya, untuk saya sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun dulu kepada Suara Merdeka yang ke-71. Semoga tetap eksis, memberikan warna, masukan dan informasi kepada masyarakat publik, khususnya pembangunan Jawa Tengah dan lebih-lebih Indonesia. Untuk selama ini menjabat di pemerintahan, sebelumnya saya juga di DPRD Provinsi Jawa Tengah juga sering sudah ketemu dengan teman-teman Suara Merdeka. Dan alhamdulillah sangat membantu sekali dengan adanya Suara Merdeka, karena warga Jawa Tengah walaupun membaca saat ini media banyak, saya yakin Suara Merdeka masih menjadi idola di Jawa Tengah. Dan tentu apa yang dilakukan oleh Suara Merdeka selama ini membantu kami di pemerintahan, saya rasakan pemberitaannya sangat baik ya, memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan masukan-masukannya khususnya
kepada pondok pesantren ketika hari Jumat. Banyak opini-opini dari Kiai Ahmad Daroji dan ulama-ulama yang ada di Jawa Tengah untuk memberikan pencerahan kepada warga Jawa Tengah, khususnya dunia pesantren. Jadi Suara Merdeka sampai sekarang masih beredar di pesantren-pesantren, Gus? Masih sampai saat ini di rumahnya Kiai Maimun, walaupun sudah tidak ada Kiai Maimun, Suara Merdeka masih terus ada di pondok pesantren. Nah, juga pendidikan kan juga aktif ya di kegiatan politik, di partai politik, terutama di Partai Persatuan Pembangunan. Ya. Nah, apa peran Suara Merdeka untuk kegiatan kepartean? Untuk kegiatan kepartean saya senang dengan Suara Merdeka karena Suara Merdeka imbang ya memberitakan antara satu partai dengan yang lainnya, apalagi dengan Partai Persatuan Pembangunan, yang mana Partai Persatuan Pembangunan ini sejak berdiri nggak pernah lepas dari kepemimpinan dari orang Jawa Tengah. Jadi orang Jawa Tengah itu selalu ada di Partai Persatuan Pembangunan, sehingga kedekatan Suara Merdeka dengan Partai Persatuan Pembangunan ini sangat intens. Pemberitaannya juga sering ada pemberitaan-pemberitaan tentang Partai Persatuan Pembangunan, kedekatan Pak Bambang Sadono sendiri ketika menjadi Pimpret di Suara Merdeka. Saya juga sering melihat percakapan-percakapan Pak Sadono dengan mendiang-mendiang Partai Persatuan, ada Pak Toifur, Pak Hisham, dan lain sebagainya, kan kedekatan itu ada. Iya. Sejak dengan Pak Karmani juga. Pak Karmani itu. Kalau kerjasama khusus Pemprov dengan Suara Merdeka ada apa tidak, Pak Wagub? Ada. Jadi setelah sejak kami masuk di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan Kominfo, saya melihat pemberitaan-pemberitaan itu ada hubungan atau kerjasama dengan Suara Merdeka untuk memberikan info kepada masyarakat. Dan kami juga selama ini dibantu oleh Suara Merdeka. Bukan hanya pemberitaannya saja, akan tetapi juga Suara Merdeka di beberapa momen itu ikut menginformasikan apa-apa saja yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, seperti ekotrend kami. Ketika ekotrend kami pertama kali kita launching, juga Suara Merdeka menginfokan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pesantren, karena di Jawa Tengah ini pimpinannya adalah nasionalis religius, sehingga nasionalis itu terwakili oleh Mas Ganjar dan religiusnya saya wakili begitu. Sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa langsung ditangkap, karena di pondok pesantren sampai saat ini saya melihat Suara Merdeka ada di tangan mereka-mereka. Sekarang apa harapan atau saran Suara Merdeka supaya bisa tetap eksis menyertai masyarakat Jawa Tengah? Ya, harapan saya ke depan kalau untuk pemberitaan ya, untuk judul, untuk tema, apa yang diangkat oleh Suara Merdeka, saya pikir sejak dari dulu sampai saat ini konsisten. Pemberitaannya selalu memberikan pemberitaan yang baik, kritik juga tidak menimbulkan kebencian, tetapi memang kritik itu didasari oleh yang ada di masyarakat. Harapan saya ke depan, karena saat ini itu media itu bukan hanya milik koran, bukan hanya milik wartawan saja. Saat ini media itu juga sudah dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya Facebook, ada Instagram, ada Twitter, artinya masyarakat sekarang seolah-olah menjadi wartawan. Akan tetapi masyarakat ini memang perlu dibekali dengan jurnal, dengan aturan-aturan atau peraturan-peraturan segi penulisan. Apa sih, bagaimana sih plagiat itu, bagaimana sih tulisan itu yang baik dan benar, sehingga tulisan media dari masyarakat sendiri itu tidak ngawur, tidak dengan asumsi pribadi, tetapi dengan kenyataan, dengan adanya masukan-masukan dari berbagai pihak, sehingga saya berharap Suara Merdeka lebih lagi ditingkatkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan jurnalistik, bagaimana mempertanggungjawabkan tulisan dan lain sebagainya.
sehingga masyarakat saat ini yang tidak sampai terjebak pada media yang mereka kelola pribadi-pribadi itu. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi kira-kira masih dibutuhkan media rujukan begitu ya, Ya, betul. Pak Wagub, untuk mengecek mana berita yang sesungguhnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Jadi gini ya, kalau di dalam pesantren itu ada beberapa kitab yang menjadi rujukan seperti Al-Um dalam madhab Syafi'i. Walaupun ada kitab-kitab seperti Manhaj itu juga kayak karangan-karangan ulama-ulama Syafi'i yang saat ini atau yang terkini. Itu juga kembali kepada Al-Um, kitab Al-Um. Artinya juga media juga begitu. Media-media saat ini juga harus punya rujukan seperti Suara Merdeka dan media-media yang lain yang tentu kredibilitasnya diakui dan dipercaya. Baik, Bapak Kiai Haji Tad Yassin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Saya Gus saja. Gus Tad Yassin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Masih ada yang ingin disampaikan, Gus, kepada masyarakat atau kepada khususnya insan-insan media, khususnya Suara Merdeka, monggo, Gus. Ya, yang ingin saya sampaikan saat ini khususnya yang pertama kepada para wartawan. Jadi wartawan saat ini lebih dipertanyakan. Banyak orang sekarang itu berbicara, media ini pro pemerintah, media ini pro si fulan atau kepada siapa gitu kan. Nah, saya berharap media saat ini, saya berharap sih, ini harapan saya, kalau memang mau memberitakan ya harus didasari dengan fakta, dengan rujukan-rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah selama ini saya membaca media-media besar, khususnya Jawa Tengah memiliki media pemersatu yaitu Suara Merdeka, bisa untuk menjadi rujukan. Dan kepada para masyarakat yang menggunakan media, tolong dong kalau memberitakan jangan diasumsikan pribadi, harus dikaji betul. Apa sih dasar pemerintah itu memberikan kebijakan sesuatu kebijakan yang mungkin kebijakan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya, tidak sesuai dengan kelompok yang ada di masyarakat. Karena kita tahu bahwa suatu kebijakan atau keputusan siapapun, termasuk pemerintah, pasti ada min plusnya. Nah, dari situ saya berharap dengan banyaknya media, kalau ada satu kebijakan, kritisilah. Tapi jangan hanya kritik, tetapi juga memberikan saran. Kalau diputuskan seperti kemarin, 2 hari di rumah saja. Banyak orang mengatakan, Pak, kasihan anak-anak, kasihan masyarakat kecil yang hidupnya hanya mencari makan hari itu juga. Nah, dengan adanya seperti ini, mari kita implementasikan dengan kenyataan. Toh di masyarakat Jawa Tengah tidak semuanya miskin, juga tidak semuanya kaya. Sehingga ini momentum kita sebenarnya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita banyak, bukan hanya PNS juga tidak semuanya kaya kok. Banyak juga PNS yang SK-nya disekolahkan sehingga mereka juga pas-pasan kan, artinya di situ juga pas-pasan. Nah, ini juga harus dibantu. Maka kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menghimbau betul, mengorganisir betul Basnas kita, sehingga Basnas ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat saja, tetapi juga masyarakat yang bekerja di PNS, mereka juga dapat santunan dari Basnas. Artinya dari kita untuk kita. Nah, ini momentum ini kan nanti kita lihat masih 7 sampai 14 hari ke depan. Apakah signifikan penurunan terpapar COVID-19 ini? Kalau itu baik, yuk kita kerjasamakan. Apa saja kemarin yang selama 2 hari di rumah itu yang perlu kita perbaiki dari sisi mana? Itu harapan saya. Baik, sekali lagi terima kasih Gus Yassin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Mudah-mudahan sukses menjalankan tugas. Dan sesuai harapannya media khususnya Suara Merdeka bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.